Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Armiza. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kasus mengenai penggunaan artificial intelligence atau AI dalam pengambilan keputusan pelayanan rumah sakit. Dengan dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Kontemporer yang saya hormati Associate Profesor Dr. Farida Yuliati, SH, SHMM. Judul makalah saya adalah Analisis Etika Penggunaan Artificial Intelligence dalam Pengambilan Keputusan Pelayanan Rumah Sakit berdasarkan Bisnis Etik, Good Corporate Governance, ESG, dan Perlindungan Hak Pasien. Saya memilih topik ini karena saat ini hampir seluruh rumah sakit mulai memasuki era transformasi digital. Artificial Intelligence berkembang sangat cepat dan mulai digunakan untuk membantu berbagai proses pelayanan, mulai dari penjadwalan, prediksi lama rawat inap, interpretasi hasil pemeriksaan, hingga pengambilan keputusan klinis. Namun, di balik manfaat tersebut muncul pertanyaan yang penting, apakah keputusan yang dihasilkan AI sudah memenuhi prinsip etika, keadilan, dan perlindungan hak pasien? Pertanyaan inilah yang menjadi fokus analisis dalam makalah ini. Mari kita cermati bersama bagaimana integrasi teknologi digital canggih di dunia medis dapat memunculkan dilema etika yang sangat krusial. Mengapa analisis ini sangat mendesak untuk kita kaji? Saat ini, adopsi artificial intelligence di sektor kesehatan berkembang pesat melebihi kesiapan tata kelola etiknya. Data ONC Health IT 2026 menunjukkan lonjakan penggunaan prediktif AI yang terintegrasi pada rekam medis di rumah sakit Amerika Serikat. Dari 66% menjadi 71% hanya dalam kurun waktu 1 tahun. Namun, kajian tersebut retrospektif dalam NPG Digital Medis 2026 mengevaluasi 77 kerangka tata kelola AI rumah sakit dan menemukan fakta yang menunjukkan bahwa mayoritas rumah sakit belum memiliki mekanisme pengawasan yang memadai. Bahkan sebuah scoping review komprehensif oleh Wang et al. 2025 terhadap 309 studi etika kesehatan mengungkapkan bahwa aspek yang paling jarang dibahas adalah keterbukaan penggunaan AI kepada pasien atau disclosure. Hal ini membawa kita pada pertanyaan reflektif utama. Apakah AI benar-benar membuat pelayanan kesehatan lebih adil atau justru memperkuat diskriminasi sistematis? Ringkasan kasus. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bedah kasus pada sebuah rumah sakit swasta yang mengimplementasikan sistem AI pada 4 titik keputusan pelayanan utama. Yang pertama, prioritas antrian pasien. Yang kedua, prediksi lama rawat inap. 3. Klasifikasi layanan primer. 4. Rekomendasi tindakan medis. Hasil investigasi menemukan 4 temuan kritis yang sangat memprihatinkan. Yang pertama, pasien BPJS secara konsisten memperoleh skor prioritas yang lebih rendah dibandingkan pasien umum. Kedua, pasien lanjut usia lebih sering ditolak untuk masuk fasilitas perawatan intensif atau ICU. Ketiga, sistem algoritma ini tidak pernah menjalani audit independen sejak pertama kali diimplementasikan. Dan keempat, pasien sama sekali tidak diberitahu bahwa keputusan medis yang mempengaruhi hidup mereka diambil atau dibantu oleh AI. Dari kasus di atas, kita mengidentifikasi 5 rantai pelanggaran etika yang paling memperkuat. 1. Diskriminasi pasien BPJS. Melanggar prinsip fairness dan keadilan distributif, di mana skor prioritas diturunkan tanpa alasan klinis atau medis. 2. Diskriminasi pasien lansia. Melanggar prinsip non-malefisience, karena usia biologis dijadikan batas akses fasilitas kritis. 3. Bias algoritma via proxy variabel. Algoritma menggunakan skema pembiayaan dan usia sebagai variabel pembobotan prioritas. 4. Ketiadaan audit algoritma. Bentuk kelalaian kewajiban moral, accountability, dan due diligence oleh manajemen rumah sakit. 5. Absennya informed consent.
melanggar otonomi pasien, serta melanggar amanat pasal 276 dan pasal 293 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan terkait hak atas informasi tindakan medis. Analisis AI etik, 6 prinsip dan 6 pelanggaran. Apabila kita uji menggunakan 6 prinsip utama AI etik dalam domain kesehatan, kita menemukan bahwa seluruh prinsip dilanggar secara simultan. Fairness dilanggar akibat diskriminasi sistematis. Accountability terabaikan karena ketidakjelasan penanggung jawab legal saat AI keliru. Transparansi dan explainability dilanggar karena logika black box algoritma disembunyikan. Privacy berisiko karena data rekam medis diproses tanpa persetujuan eksplisit. Human oversight diabaikan karena dokter cenderung menyetujui rekomendasi AI secara pasif tanpa evaluasi manual. Kesimpulan kunci, kegagalan pada satu prinsip mendasar, yaitu transparansi, menciptakan efek domino kegagalan pada akuntabilitas dan keadilan. Analisis bisnis etik, perspektif normatif klasik. Selanjutnya mari kita tinjau dari 3 mazhab etik bisnis normatif klasik. Ketiganya menghasilkan satu kesimpulan yang konvergen. Utilitarianisme, pihak rumah sakit mungkin berdalih bahwa AI meningkatkan efisiensi operasional. Namun, ini adalah utilitarianisme sempit. Utilitarianisme yang sahih menuntut manfaat bersih bagi semua pihak. Mengorbankan hak keselamatan kelompok rentan demi margin keuntungan rumah sakit adalah cacat etika moral. 2. Deontologi, menggunakan kewajiban moral sebagai tolak ukur, menyembunyikan penggunaan AI dan mengimplementasikan data pasien tanpa persetujuan, memperlakukan pasien semata-mata sebagai alat pemaksimalan keuntungan, bukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan hak inheren. 3. Virtue etik, berfokus pada karakter institusi. Kegagalan audit mandiri dan sikap defensif manajemen mencerminkan defensif keutamaan berupa hilangnya kejujuran, kepedulian, dan keadilan. Stakeholder analysis. Analisis pemangku kepentingan memperlihatkan adanya asimetris kekuasaan dan risiko yang sangat mencolok. Kelompok yang paling dirugikan adalah pasien BPJS dan pasien lansia. Mereka menanggung risiko kesehatan tertinggi namun tidak memiliki kekuatan untuk bernegosiasi. Dokter dan tenaga medis berada di posisi terdampak sedang, terancam mengalami degradasi otonomi profesional serta risiko gugatan malpraktik. Sebaliknya, kelompok yang paling berpengaruh adalah seperti manajemen rumah sakit, investor, dan vendor AI. Justru menanggung risiko kerugian langsung yang paling kecil secara jangka pendek. Kondisi di mana pihak dengan pengaruh terbesar menanggung risiko terkecil adalah bentuk ketidakadilan struktural dalam bisnis pelayanan kesehatan. Good Corporate Governance atau GCG dan ESG. Implementasi AI yang tidak terkelola ini juga memicu kegagalan ganda pada prinsip GCG dan ESG. Pada prinsip Good Corporate Governance, transparansi gagalnya karena algoritma disembunyikan. Accountability gagal karena tidak ada organ penanggung jawab formal. Responsibility melanggar kewajiban fidusia terhadap keselamatan pasien. Independensi gagal akibat absennya komite independen. Fairness melanggar hak atas perlakuan setara. Sementara pada pilar ESG, Environmental Social Governance, rumah sakit melanggar pilar sosial melalui diskriminasi akses dan pengabaian hak persetujuan pasien, serta melanggar pilar governance akibat tidak tersedianya kebijakan etika digital yang memadai. Sintesis rantai sebab akibat. Mari kita perhatikan rantai sebab akibat yang terjadi pada diagram berikut. Penggunaan bias data historis memicu bias algoritma. Hal ini menghasilkan keputusan yang mendiskriminasi kelompok rentan yang berujung pada pelanggaran hak-hak pasien. Secara jangka panjang,
Hal ini meruntuhkan kepercayaan publik dan menciptakan risiko hukum serta reputasi skenario terburuk bagi rumah sakit. Ini membuktikan bahwa kasus ini bukanlah sekedar kegagalan teknik coding atau bug algoritma biasa, melainkan sebuah compounding governance failure, kegagalan tata kelola multidimensional yang merusak fondasi kepercayaan rumah sakit. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, kami merumuskan kerangka kerja AI Governance Framework yang mencakup 8 lapisan tata kelola komprehensif. Dimulai dari pilar policy melalui penetapan kebijakan etika AI, pilar institusional dengan membentuk komite etik AI independen, pilar teknikal yang melakukan audit algoritma berkala, pemantauan bias, penegakan explainable AI, dan penguatan human oversight, hingga pilar responsif yang menjamin pasien konsen serta evaluasi berkelanjutan. Framework ini memastikan AI diposisikan murni sebagai alat bantu keputusan, clinical decision support, di mana vonis medis akhir dan tanggung jawab penuh tetap berada di tangan dokter. Berdasarkan kerangka tata kelola tersebut, kami menyusun 7 rekomendasi langkah konkret bagi rumah sakit. Yang pertama, membentuk AI Ethic Committee independen. 2. Melakukan audit algoritma secara berkala minimal setiap 6 bulan sekali. 3. Menetapkan formulir inform consent khusus AI bagi pasien. 4. Melarang keras penggunaan skema pembiayaan BPJS atau umum dan usia sebagai variabel pembobot prioritas medis. 5. Menyusun dokumen digital etik policy yang formal. 6. Membuka kanal pengaduan khusus bagi pasien terkait transparansi AI. 7. Mengadakan pelatihan literasi etika digital dan AI bagi seluruh dokter dan tenaga medis. Prioritas utamanya adalah pembentukan komite etik dan pelaksanaan audit algoritma pertama harus diselesaikan dalam waktu 3 hingga 6 bulan pertama. Sebagai penutup, ada 3 poin pesan utama yang dapat kita tarik. Pertama, kasus ini adalah kegagalan tata kelola multidimensional, bukan sekedar bug teknis perangkat lunak. Kedua, terjadi konvergensi lintas teori etik dan regulasi, baik AI etik, etika bisnis klasik, GCG, ESG, hingga Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Semuanya menyimpulkan bahwa praktik ini tidak etis dan tidak dapat dibenarkan. Ketiga, solusi menuntut tata kelola terintegrasi melalui implementasi kerangka AI governance secara konsisten. Izinkan saya menutup presentasi ini dengan sebuah kutipan penutup. AI atau Artificial Intelligence tidak pernah netral. Yang menentukan keadilannya bukanlah algoritma, melainkan tata kelola dan integritas moral manusia yang mengendalikannya. Sekalian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.